sehat di rumah ya. Nah, maka dari itu kita patut bersyukur atas nikmat sehat yang telah kita rasakan, karena itu semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan Pak Guru untuk belajar bahasa Indonesia. Kemarin kita belajar menggunakan media Zoom. Sekarang kita kembali belajar menggunakan media YouTube. Nah, apakah materi yang akan kita pelajari? Pak Guru masih tetap mengulang materi tentang eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Pada pertemuan sebelumnya sudah Pak Guru jelaskan. Namun, akan Pak Guru jelaskan kembali agar kalian lebih memahami tentang teks eksplanasi. Nah, apa sajakah yang akan kita pelajari di teks eksplanasi? Kita simak penjelasan Pak Guru melalui media berikut. Perhatikan baik-baik ya. Sebelum kalian belajar, tentunya kalian harus mengetahui kompetensi dasar yang dicapai, yaitu menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Nah, sudah siap kalian untuk menyimak penjelasan Pak Guru? Siapkan alat tulis dan juga buku paket kalian untuk mencatat dan memahami penjelasan Pak Guru. Teks eksplanasi. Teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena fakta yang terjadi di masyarakat, seperti tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu secara proses ilmiah. Berikutnya, fungsi teks eksplanasi, yaitu memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Ya, sudah memperhatikan penjelasan Pak Guru tadi ya tentang apa itu teks eksplanasi, dan yang kedua adalah fungsi dari teks eksplanasi. Nah, masih ada satu penjelasan lagi. Silahkan kalian perhatikan dan dengarkan tentang struktur atau ciri-ciri teks eksplanasi. Perhatikan baik-baik ya anak-anak, jangan sampai terlewat. Struktur atau ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, terdapat pernyataan umum. Yang kedua, terdapat deretan penjelas. Dan yang ketiga, terdapat kesimpulan yang berisi pendapat atau penutup. Berikut penjelasannya. Pernyataan umum berisi informasi singkat mengenai topik atau bagian utama yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya adalah deretan penjelas, berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses atau peristiwa pada pernyataan umum. Selanjutnya, bagian kesimpulan, berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelas sebelumnya. Berikut contoh paragraf teks eksplanasi. Pada bacaan tersebut berjudul James Watt, sang penemu mesin uap. Dalam paragraf tersebut telah Pak Guru cantumkan manakah yang termasuk pernyataan umum, manakah yang termasuk deret penjelas, dan di manakah letak kesimpulan atau pendapat. Silahkan kalian amati baik-baik teks eksplanasi tersebut. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah menyimak penjelasan Pak Guru dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, maka Pak Guru konfirmasi dulu ya, mengingat kembali apa yang telah kalian amati dan pelajari tadi. Yang pertama adalah pengertian teks eksplanasi. Yang kedua adalah fungsi teks eksplanasi. Yang ketiga adalah struktur atau ciri teks eksplanasi. Dan yang keempat tadi apa?
Ya, yang keempat adalah contoh paragraf singkat teks eksplanasi. Jangan lupa dibaca lagi, gunakan materi-materi yang Pak Guru jelaskan untuk menganalisis dan mendapatkan informasi dari sebuah teks eksplanasi. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.